Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah tentang perang apa kalau ini? Qadisiyah, Qadisiyah. Yaitu tempatnya di daerah Persia. Dan daerah Persia yang paling terkenal ya Irak itu, Pak, sekarang. Pasukan muslimin dipimpin oleh seorang panglima, sinten namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Alhamdulillah, eling. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mempunyai julukan yaitu singa yang menyembunyikan kukunya. Dulu ya pernah kita bahas. Berarti orang ini mempunyai kemampuan hebat, tetapi dalam kesehariannya dia seperti biasa-biasa saja. Dalam bahasa kita dari wong Jawa gak ndayani, tetapi mempunyai kemampuan yang hebat. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada yang mengatakan bahwa makamnya itu berada di Pak? Di Cina. Pernah dengar, Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi dari beberapa sumber yang saya baca, Sa'ad bin Abi Waqqas ini makamnya di Madinah, Pak, ya. Makamnya di Madinah. Jadi kemungkinan yang di Cina, yang namanya daerah Guangzhou kalau tidak salah, itu mungkin seperti orang Jawa itu ya, ada kalimat petilasan. Petilasan. Mungkin itu adalah petilasan beliau yang di Cina itu. Tetapi mereka percaya bahwa itu adalah makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga dibangun sedemikian rupa. Nanti karena kita sulit ke sana, karena biaya dan lain-lain, cari di YouTube saja, Pak. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana pasukan muslimin ini menyeberangi sungai yang cukup lumayan lebar, sekitar 40-50 meter, yaitu sungai Tigris atau orang-orang Arab sering menyebut sungai Dajlah. Setelah tepian sungai berhasil diamankan oleh salah satu di antara panglima-panglima menengah mereka, yaitu namanya Asim bin Amr. Ini mohon maaf, ternyata Asim bin Amr ini At-Tamimi, bukan Al-Adi. Kalau Al-Adi berarti sukunya Sayyidina Umar. Ternyata At-Tamimi berarti bukan putranya Sayyidina Umar. Mohon maaf, kemarin salah sebut. Asim bin Amr dengan 600 pasukannya ini berhasil mengamankan tepi sungai yang berada di seberang. Maka setelah itu semua pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu tidak bisa apa-apa karena sakit. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa menjelang perang itu ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas diuji oleh sakit. Kalau bahasa kita itu rematik akut dan bisul. Bisul ini menjala di seluruh tubuh. Maka dengan berbagai upaya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini ikut diseberangkan, Pak. Nah, ketika mau nyeberang itulah beliau kemudian berpesan kepada para pasukannya dengan mengatakan, kalian menyeberangi sungai dengan kalimat nasta'inu billah wa natawakkalu alaihi hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi inilah kalimat yang dibaca
atau yang selalu diucapkan para pasukan ketika menyeberangi sungai. Sebab sungainya itu dalam. Oke. Sungainya dalam. Mereka tidak pernah mempunyai pengalaman untuk menyeberangi sungai. Tidak mempunyai perahu. Sehingga yang diharapkan hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahwa cukuplah Allah sebagai penolong. Masya Allah. Maka kemudian semua bergandengan tangan untuk menyeberangi sungai. Sehingga seperti rakit itu Bang. Rakit itu kan di tali. Mulai dari yang masih di daratan itu gandeng tangannya digandeng terus. Sehingga kalau terbawa sungai itu enggak sampai hanyut ke sana. Terus digandeng. Sehingga sampai ke seberang sana. Maka pemandangan ini cukup menggetarkan hati daripada pasukan Persia. Sungai yang asalnya tenang, ini kemudian berubah gemuruh. Dipenuhi dengan kepala-kepala manusia dan kepala kuda. Semuanya menyeberang. Bayangkan Pak, 40.000 menyeberang bareng-bareng. Saling bergandengan tangan. Masya Allah. Bersatu padu. Antar satu dengan yang lainnya saling bergandengan tangan. Maka lagi-lagi pasukan Persia ini dibuat kagum. Apalagi ada kejadian, apa kemarin? Salah satu dari tempat air pasukan muslimin ini hanyut karena talinya kurang rapat. Ketika air minumnya hanyut, tempat air minumnya hanyut, yaitu seseorang yang bernama Malik bin Amr, ini kemudian berteriak, tempat minumku hanyut, jatuh. Maka semua pasukan saat itu kemudian langsung masuk ke dalam air dan menghadang supaya tempat air ini tidak hanyut dan bisa ditangkap. Dan akhirnya memang benar Pak, bisa ditangkap dan dikembalikan kepada pemiliknya. Lagi-lagi hal ini membuat pasukan musuh semakin ciut nyalinya. Bayangkan hanya tempat minum, tetapi mereka kompak. Tidak ada yang mungkin mengatakan, alah jarno ae, oh ada minum ae, engko tak tukokno maneh, misalnya begitu. Tidak ada. Semuanya bersatu padu. Apalagi andaikan satu di antara mereka dipukul, maka pasukan muslimin akan seperti lebah yang ketika satu di antara anggotanya disakiti kemudian semuanya menyerang. Apalagi sampai terbunuh, bisa dibayangkan. Nekatnya seperti apa? Ya, pasukan berani mati ini memang Pak. Tujuannya syahid atau iskariman almut syahidan. Hidup dengan mulia atau mati syahid. Masya Allah. Jadi tujuan utama adalah akhirat. Para jemaah sekalian, setelah semua pasukan berhasil menyeberang sungai, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berpidato kepada mereka, tetaplah kalian berada di tempat masing-masing sampai waktu duhur tiba. Setelah kalian melaksanakan sholat duhur, aku akan mengucapkan takbir yang pertama. Maka takbirlah kalian bersamaku dan bersiap-siaplah kalian untuk bertempur. Takbir yang pertama. Kemudian ketika saya menyampaikan atau ketika saya melafalkan takbir yang kedua, maka bersiap-siaplah kalian untuk lebih meneliti kuda-kuda kalian, senjata-senjata kalian untuk persiapan dalam penyerangan. Kemudian saya akan melafalkan takbir yang ketiga. Maka majulah kalian untuk menyerang musuh atau majulah kalian di tempat yang telah ditentukan.
Kemudian ketika takbir yang keempat, maka kalian boleh memulai perang atau menyerang musuh. Masya Allah. Jadi inilah kode yang diberikan Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia tidak bisa membersamai pasukannya dalam kondisi apa, Pak? Sakit. Beliau berada di belakang. Beliau berada di belakang. Jadi takbir yang pertama nanti disuruh bersiap-siap untuk bertempur. Kata Sa'ad, ketahuilah bahwa takbir ini tidak digunakan oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi kode takbir ini belum pernah dipakai di perang-perang sebelumnya. Tetapi takbir ini aku maksudkan untuk memberikan semangat kepada kalian. Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sekali lagi Sa'ad bin Abi Waqqas ini memimpin perang dari belakang. Dan tempatnya dengan tempat perang masih jauh, Pak. Sehingga perlu penyampai. Setiap berapa kira-kiranya? 20 meter ada orang. 20 meter lagi ada orang. Sehingga ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini takbir, diikuti oleh orang yang berada di depan. Terus begitu nyambung sampai depan. Masya Allah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi takbir yang pertama bersiap-siap. Takbir yang kedua menyempurnakan persiapan. Takbir yang ketiga maju bersama kuda-kuda kalian. Dan takbir yang keempat adalah menyerang pasukan musuh dengan kalimat, ini pesannya lagi dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Napa artinya, Pak? La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan Allah. Aliyil, yang maha tinggi, azimun, yang maha agung. Masya Allah. Jadi kita ini sebenarnya tidak bisa apa-apa, Pak. Tidak bisa apa-apa. Jadi jangan merasa bisa apa-apa, sebab bahaya. Seakan-akan bisa menasihati anak, merubah anak, ternyata anaknya tidak berubah. Karena merasa bisa akhirnya marah. Itu otomatis. Karena merasa bisa ternyata tidak bisa, akhirnya marah. Maka sekali lagi, apapun yang akan kita kerjakan, mengajaklah Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang maha bisa. Minimal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan saja bismillah loh, Pak. Mau ngomongi anak tanpa bismillah. Nah ini kan kualik. Kualik. Maka sekali lagi ajaklah Allah. Minimal dengan kalimat bismillah. Lalu yang kedua adalah yakinlah bahwa semua kekuatan, baik yang sudah kita bisa atau belum, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ini berhasil, tidak sombong. Karena itu dari Allah. Kalaupun tidak berhasil juga tidak begitu sedih, kecewa. Sebab memang yang membisahkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika takbir yang terakhir atau yang keempat itu, seranglah musuh-musuh kalian dan jangan lupa selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah kode-kode yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada pasukannya. Nah, para jamaah sekalian, setelah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memerintahkan para pemuda-pemuda yang suaranya bagus, suaranya lantang, mempunyai wibawa, seperti halnya Asim bin Amr At-Tamimi, kemudian Qais bin Hubairah, dan lain-lain, untuk memberikan motivasi-motivasi kepada para pasukan dengan membacakan ayat-ayat tentang perang. Ayat-ayat tentang perang. Surat apa kira-kira, Pak? Ayat tentang perang niku?
Al-Anfal, surat Al-Anfal. Kalau Al-Anfal itu artinya rampasan perang. Nah, di situ membahas tentang perang, orang yang syahid dan lain-lain. Jadi motivasi utama pasukan muslimin adalah akhirat, Pak. Mati syahid. Jadi pasukan kalau berani mati itu ya sudah pasti all out. All out ini apa? Mengerahkan seluruh kemampuannya. Jadi kalau mati itu syahid, kalau menang ada bagian dunia juga, kenapa, Pak? Rampasan perang atau yang disebut dengan ghanimah. Tetapi yang utama adalah mati syahid. Masya Allah. Nah, setelah dikasih motivasi dengan kalimat-kalimat dari ayat-ayat surat Al-Anfal, maka pasukan muslim ini semakin tenang, semakin memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tadi yang pertama yang dibacakan tawakal. Semakin menyerahkan diri, mati hidup saya berada di jalan Allah. Masya Allah. Bisa jenengan bayangkan, Pak, andaikan Pak jenengan ikut pasukan pada waktu itu, kemudian melihat musuh jumlahnya berapa kemarin? 150.000, memakai seragam. Bayangkan di depan kita dengan pedang terhunus panah. Terus kita disuruh perang. Jenengan kali kula mboten melayu pun untung-untungan nih, Pak. Perang zaman dulu itu, Masya Allah. Maka ini perlu ketenangan. Oleh sebab itulah dibacakan ayat-ayat yang bisa menenangkan hati. Masya Allah. Maka setelah semuanya siap, dimulailah takbir yang pertama. Napa nih takbir pertama? Siap-siap. Kemudian takbir ini diikuti oleh seluruh pasukan. Napa? Estafet gitu. Allahu Akbar, depannya Allahu Akbar. Kemudian nanti sampai ke depan, Allahu Akbar. Nah, dari takbir ini, dari suara takbir ini sudah mampu menggetarkan hati daripada pasukan musuh. Mereka tidak punya itu. Paling bahasa mereka ya serang gitu saja, nggak ada takbir itu lagi. Orang Persia lagi. Kemudian diikuti dengan takbir yang kedua, ketiga dan keempat. Maka di takbir yang keempat itulah pasukan muslimin bergerak maju sampai pada tempat yang telah ditentukan. Sudah saling berhadapan-hadapan ini. Nah, tradisi waktu itu, perang zaman itu, sebelum dimulai maka ada tradisi yang namanya mubarozah. Nama mubarozah ini? Perang tanding, 1 lawan 1. Maka kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para jawara-jawara daripada pasukan muslimin. Seperti pemimpinnya, sinten wau? Amir bin sinten wau? Asim bin Amr. Kemudian Amir bin Ma'da Karibah dan seterusnya. Ada Tulaihah bin Khuwailid al-Asadiyah. Nah, perlu kita ketahui bahwa Tulaihah ini setelah Nabi wafat, ini pernah mengaku sebagai nabi. Tulaihah al-Asadiyah atau Tulaihah bin Khuwailid al-Asadiyah. Tetapi kemudian dia bergabung lagi menjadi orang muslim dan dia siap bertempur di medan perang ini. Sebab kenapa mereka semangat? Sebab jika mereka menang, maka ini bisa menimbulkan kengerian tersendiri bagi pasukan musuh. Koncoku kalah, maju maneh kalah maneh. Maka ini sudah membuat down pasukan musuh, Pak. Sementara di pihak pasukan muslimin, jika menang, perang tanding yang menang, maka ini mampu memberikan semangat bagi pasukan muslimin. Masya Allah. Jadi luar biasa efek atau dampak daripada perang tanding ini. Nah, para jamaah sekalian, ternyata hasil akhirnya adalah semua jawara dari pasukan muslimin berhasil mengalahkan jawara-jawara dari pihak Persia.
Mereka ada yang terbunuh dan ada yang menyerah. Kalau menyerah berarti Pak? Ditawan, ya, ditawan sebagai tawanan. Nah, melihat semua jawarannya ini terkapar, bahkan ada ditawan, ya. Panglima Persia, sinten kalau ingin namanya pun, Rustum, ya, Rustum. Bolak-balik salah Rustam memang, ya. Nek Rustam wong Jawa pergi. Rustum, ya. Melihat kekalahan dari jawara-jawaranya, Rustum ini kemudian segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang secara serentak. Masya Allah. Berapa jumlahnya kau? 150.000 menyerang secara bersamaan. Lagi-lagi kalau itu bukan nyali yang kuat, Pak. Seperti kita ini lari, Pak. 150.000. Berbaju putih-putih. Kalau di filmnya itu topinya juga putih. Masya Allah. Lari, Pak. Kalau kita ini, ya. Tapi mereka memang dididik dan besar di masa-masa perang. Nah, pasukan Rustum ini kemudian menyerang pasukan muslimin secara serentak, dan di depan mereka ada pasukan, nama kira-kira, Pak, yang dulu kita bahas, pasukan gajah. Pasukan gajah. Maka inilah perang Qadisiyah di hari pertama yang disebut dengan hari Armas, atau hari bercampur aduk, atau ada yang mengatakan senjata, hari senjata. Melihat gajah-gajah daripada pasukan musuh, kuda-kuda yang ditunggangi oleh pasukan muslimin ini ketakutan. Kuda ketemu gajah, takut. Apalagi memang sengaja gajah-gajah ini tujuannya ini memang untuk membuat takut kuda. Sehingga kuda ini pergerakannya tidak terkendali. Ada yang kembali, tidak berani maju. Ada yang berdiri, sehingga penunggang kuda dari pasukan muslimin kemudian sebagian terpelanting dan jatuh. Keadaan ini tentunya akan membuat pasukan muslimin menjadi panik. Dan itu dilihat semua oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang memang terus memantau terjadinya pertempuran ini. Gimana ini caranya? Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimi surat atau mengirim pesan kepada Asim bin Amr At-Tamimi yang isinya adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang Tamim, Bani Tamim, wahai orang-orang Tamim, bukankah kalian adalah penunggang onta dan kuda yang sangat mahir? Bagaimana cara yang harus kita tempuh untuk menghadapi gajah-gajah itu? Lalu Asim ini kemudian memanggil para pemanah dan memanggil para cendekiawan. Cendekiawan itu untuk menyelesaikan bagaimana caranya. Kemudian beliau mengatakan, wahai para pemanah, lindungilah pasukan yang terdepan. Kebetulan pasukan terdepan itu dari suku Bajili namanya. Bajili. Dari suku Bajili. Lindungilah kawan-kawan kalian dari suku Bajil. Al-Bajili. Dengan anak panah kalian. Maka gajah-gajah ini kemudian diserbu dengan anak panah. Tetapi matanya ditutup, Pak. Sebenarnya incaran anak panah itu pada mata gajah, tetapi gajah itu matanya ditutup begini, hanya bisa lihat depan, sehingga sulit untuk ditembus oleh anak panah. Maka kemudian selain melindungi pasukan terdepan dari anak panah, Asim ini juga mengatakan kepada orang-orang yang dianggap cerdik dengan mengatakan, carilah strategi yang tepat untuk menghadapi gajah-gajah itu. Masya Allah. Lalu orang-orang ini yang berasal dari suku Tamim ini, mereka kemudian dengan jalan kaki, berarti tawurannya nyawa ini, Pak, jalan kaki, Pak. Kemudian berusaha merangsek mendekat untuk mendekati gajah.
Dan mereka kemudian berusaha memotong tali-tali pelana gajah yang digunakan untuk menali tempat duduk orang yang menunggangi gajah itu, sekaligus tali peti yang berada di belakangnya. Itu berusaha dipotong. Berusaha dipotong. Nah, tentunya ketika melihat pasukan muslimin maju dengan jalan kaki, ya mereka langsung menghadang. Maka terjadilah perang sengit. Mereka saling menghadang. Dan alhamdulillahnya pasukan muslimin ini kemudian beberapa ada yang berhasil memotong tali-tali itu, sehingga penunggang gajahnya itu kemudian terjatuh. Masya Allah, luar biasa. Kapan-kapan kita lihat filmnya. Kalau ini ada, saya pernah lihat. Begitu penunggangnya jatuh, maka gajah-gajah ini sudah tidak ada yang mengendalikan. Gajah-gajah ini sudah tidak ada yang mengendalikan, maka pergerakan mereka kemudian liar. Tidak seperti yang awal. Mereka memang disuruh untuk menakut-nakuti kuda. Masya Allah, inilah perang di hari pertama. Di perang Qadisiyah. Para jamaah sekalian, pertempuran di hari pertama ini dimulai dari setelah zuhur. Setelah zuhur, Pak. Sampai larut malam. Bayangkan itu. Setelah zuhur sampai larut malam. Larut malam itu kira-kira jam berapa? Nggak ada jam pada waktu itu soalnya. Kira-kira jam 11-an itu, Pak. Jam 11, 12. Masih perang, Pak. Sampai larut malam. Bisa dibayangkan tenaganya. Makannya kapan? Tidak ada makan. Sholatnya kapan? Tidak ada waktu untuk melakukan sholat. Bahkan nanti akan dijamak di dalam satu waktu. Masya Allah, inilah perang di hari pertama. Sampai tengah malam. Masya Allah. Maka setelah tengah malam, semuanya kecapean, tenaga terkuras habis, mereka kemudian kembali ke tempat perkemahannya masing-masing dengan saling mengklaim bahwa kami menang. Pihak muslimin juga mengklaim menang, pihak Persia juga mengklaim menang. Karena menang, merasa menang, mereka tenang. Tidak ada riuh, hiruk, pikuk dan lain-lain. Maka di saat tenang itulah mereka gunakan untuk mencari kawan-kawannya yang gugur, kemudian dikubur. Kemudian juga merawat pasukan-pasukan yang terluka dan digunakan untuk membenahi persenjataan mereka. Inilah perang yang terjadi di hari pertama. Lalu bagaimana perang yang terjadi di hari kedua? Berarti waktu istirahat hanya sekitar berapa jam itu? Sekitar 6 jam, Pak. 6 jam. Nanti perang lagi. Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.